Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana segala puji baginya. Kita kembali diperkenankan oleh Allah di hari ini, hari yang ke-23 di bulan Ramadan, yang tentunya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan. Bulan akan lebih ijabahnya doa. Maka tentunya kita patut mengucap puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya hingga yang terbesarnya keimanan dan keislaman. Karena itu pula kita menunaikan dari sebagian kewajiban yang Allah tetapkan, yakni saum serta saat ini pula sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya orang yang saum mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah, di mana pahalanya saja adalah Allah katakan dalam hadis qudsinya, wa ana ajsibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya bagaimana pahala saum dikatakan oleh para ulama hadis adalah tiada berbatas. Karena itu pula orang-orang yang saum terhadap doanya diijabah, sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i illa da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon hanya kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Di dalam ayat ini menjelaskan salah satunya adalah bagaimana seorang hamba mengenal Allah, dan diantaranya wasilah di dalam mengenal Allah maka ada pada di bulan Ramadan ini, yang dimana tentunya di antaranya ia bisa mengenal Allah karena
bagaimana di saat ini pula orang-orang sedang rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, di antaranya juga berjamaah tarawih, berjamaah, dan pula di antaranya pula salat sunnahnya, di antara pula tentunya sedekahnya gemar, dan pula di antaranya senantiasa kebaikan-kebaikan terlaksana dengan berbagai macam kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan pula di antaranya adalah doa-doa yang dimunajatkan di bulan-bulan ini. Maka bagaimana salah satu riwayat yang menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 186 adalah kisah seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat hingga kami berbisik kepadanya, ataukah jauh hingga kami memanggilnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari penjelasan ini menjelaskan bagaimana seharusnya doa itu, yakni adalah diucapkan secara sir, yang pula Allah Maha mendengar setiap doa hambanya. Seorang hamba tidak perlu berteriak-teriak dengan keras dalam berdoa, karena Allah adalah Sami'un Alim, yakni yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Di ayat ini pula diterangkan dari ayat 185 sampai 187 adalah bagaimana menjelaskan tentang risalah di bulan Ramadan. Di antaranya 185 tentang kewajiban saumnya, kemudian juga rukhsahnya bagi orang yang uzur dalam meninggalkan saum, kemudian juga 186 di antaranya tentang doa orang-orang yang saum. Maka ayat ini memberi gambaran indah dan agung. Yang pertama, yang bertanya dipanggil dengan sebutan hamba-hambaku. Dikatakan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Ini sebutan yang paling mulia untuk manusia. Apalagi hamba yang ingin mengenal lebih dekat kepada Tuhannya, untuk lebih beribadah dan bertakarrub kepadanya. Maka bagaimana panggilan yang sangat mulia kepada seorang hamba dengan panggilan ibadi. Yang kedua, bertanya kepada penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kenal dengan Allah dan paling bertakwa kepadanya. Sebab dengan mengenal Allah harus melalui wahyu atas bimbingannya. Artinya bagaimana mengenal Allah itu, ketika Allah memberikan, hendak menjelaskan wahyu itu kepada Nabi Muhammad,
Maka secara tidak langsung pula Allah memberikan pendidikan bahwa ketika seseorang itu ingin mengenal Allah, ia harus berdasarkan dengan wahyu. Dan Rasulullah adalah wasilah yang menjelaskan wahyu kepada kita. Dijelaskan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah yang dikatakannya itu adalah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, Allah tidak menyuruh Rasulnya untuk menjawab, tetapi secara langsung ya, nantinya dijawab oleh Allah sendiri dengan redaksi bahwasanya Allah itu adalah dekat. Fa inni qarib. Itulah jawaban Allah. Artinya ketika seorang hamba di mana ada sesuatu yang membingungkannya, maka seorang hamba tidak boleh dengan pikirannya, dengan akalnya atau dengan logikanya dia mereka-reka sendiri tentang suatu hukum yang berdasarkan hukum syariat. Akan tetapi bagaimana yang disikapkan oleh Rasul adalah berdiam, menunggu wahyu dari Allah, bukan dengan hawa nafsunya. Maka inilah bagaimana jalan seorang hamba ketika orang lain misalnya bertanya kepada kita sesuatu kita tidak tahu, maka tentunya kembali faruddu ila Allah, kembali kepada Allah ya, kembali pada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Ar-Rasul, yaitu kepada As-Sunnah. Yang keempat, salah satu bentuk penghambaan adalah memohon kepadanya, yaitu doa. Dan Allah menjanjikan bahwa permohonan itu diijabah. Begitu istimewanya orang yang saum, hingga Allah janjikan di dalam firman-Nya agar diijabah. Maka senantiasalah kita untuk berdoa di bulan ini, di mana doa saat saum, saat berbuka itu juga waktu ijabah. Di waktu sahur itu juga waktu ijabah. Yang kelima, kepatuhan kepada aturan Allah yang dilandasi keimanan kepadanya adalah jalan kebenaran dan jalan yang lurus, yang paling berpeluang mencapai posisi yang dekat di sisinya. Karena itulah bagaimana seorang hamba akan lebih dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba dekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan raih dia, gapai dia dengan berlari. Ketika dia dekat kepada Allah dengan sahasta, maka Allah akan lebih lagi. Maka inilah bagaimana ketika seseorang takut kepada Allah dan dia taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kedekatannya, baik nikmatnya, rahmatnya, ijabah pada doanya yang akan lebih menghampiri dirinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat, bahwasanya selain gambaran yang diberikan dalam ayat ini
Pula juga bagaimana pelajaran yang agung bagi seorang hamba, bahwasanya seorang hamba haruslah menjadikan Allah sebagai Rabb. Artinya Rabb itu di dalam kitab Tauhid dikatakan dia adalah Al-Malik, yang memiliki, dia adalah yang mudabbir, dia adalah yang mengurus, dan juga dia adalah yang menakdirkan. Maka ketika seorang hamba senantiasa dekat kepada Allah, tentunya Allah akan berikan solusi kepada kehidupannya. Ketika seorang hamba dekat kepada Allah di saat dia sakit, maka Allah akan berikan solusi untuk kelapangannya. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah di saat dia sakit, maka Allah akan berikan solusi untuk kesembuhannya. Dikala seorang hamba berdoa kepada Allah di saat ia berduka, bersedih, maka Allah akan berikan solusi untuk kebahagiaannya. Maka disinilah bagi seorang hamba agar bagaimana totalitas kepada Allah. Maka jangan sampai totalitas kepada Allah ini dibuang. Kita terkadang akan aktivitas kita atau kegiatan kita bisa totalitas, akan tetapi kepada Allah berat untuk totalitas. Apalagi di bulan Ramadan, dengan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, pula berdoa kepada Allah, terkadang sulit untuk totalitas. Maka ini adalah pelajaran bagi kita agar menjadikan Allah di atas segalanya, totalitas kepada Allah. Tentunya di samping kita pula kewajiban untuk sebagai seorang manusia mencari dunia, maka tentu nomor satunya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah demikian yang bisa disampaikan pada khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya ada perkataan yang salah lafaz atau makna, mohon maaf. Wa'fu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.